Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Misran. Di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman untuk halaman 11 yaitu bilangan heksadesimal basis 16. Di sini ada pengertiannya teman-teman. Baik, saya bacakan dulu. Sistem bilangan heksadesimal atau bilangan berbasis 16 sering dipakai pada teknik komputer. Sistem ini berbasis 16 sehingga mempunyai 16 simbol yang terdiri atas 10 angka yang dipakai pada sistem desimal, yaitu angka 0 sampai 9 dan 6 huruf A, B, C, D, E, dan F. Keenam huruf tersebut mempunyai harga desimal sebagai berikut. A-nya itu adalah sama dengan 10, B-nya itu adalah sama dengan 11, C-nya itu adalah sama dengan 12, D-nya itu adalah sama dengan 13, E-nya itu sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Dengan demikian ya teman-teman, untuk sistem heksadesimal penulisannya dapat menggunakan angka dan huruf. Jadi kalau melebihi dari angka 9 ya teman-teman, dia akan menjadi huruf ya. Nah, hurufnya itu memiliki harga, yaitu A-nya itu sama dengan 10 sampai F-nya itu sama dengan 15. Nah, kita aplikasikan ya teman-teman. Di sini contoh ada di buku halaman 11, yaitu 2 A F 3. Nah, teman-teman harus tulis di sini dulu ya, 0 1 2 sininya 3. Yang pertama, teman-teman harus hitung seperti ini ya. 3 dikali 16 pangkat 0. Nah, kenapa sih dikali 16? Karena kita sedang membahas heksadesimal ya, yang menggunakan basis 16. Supaya teman-teman gampang mengkalinya, teman-teman tuliskan lagi di sini. Konversikan ya, dari 16 pangkat 0 itu berapa. Nah, 16 pangkat 0 itu adalah sama dengan 1 ya teman-teman. Berapapun angkanya, ketika diberikan pangkat 0, yaitu hasilnya akan 1. Seperti itu. Kemudian sama dengan 3 kali 1, yaitu 3. Kemudian yang kedua, teman-teman hitung lagi seperti cara yang pertama, yaitu teman-teman jangan tulis F. Nah, konversikan di sini. Kita baca lagi ya pengertiannya. 6 huruf A, B, C, D, E, dan F. Keenam huruf tersebut mempunyai harga desimal sebagai berikut, yaitu A-nya itu adalah sama dengan 10. Yang kita cari adalah F. F-nya itu adalah 15. Tulis di sini 15. Nah, 15 kali 16 pangkat 1 sama dengan, ya gampang hitungnya lagi, kita konversikan lagi 15 di sini dikali 16 pangkat 1 berapa? Tetap ya, hasilnya tetap 16, yaitu 15 kali 16 itu berapa sih? Teman-teman hitung ya. Saya hitung di sini 15 dikali 16 sama dengan 240. Tulis di sini 240. Nah, kemudian yang ketiganya, yang pertama, yang kedua, yang ketiganya itu adalah A, huruf ya. Ini A itu berapa sih nilainya? 10 ya teman-teman. Ingat, kalau dia melebihi 9, pasti dia akan berubah menjadi huruf ya. Tulis di sini, yaitu 10 dikali 16 pangkat 2 sama dengan, konversikan lagi di sini 10 kali 16 pangkat 2 itu berapa sih? Nah, 16 pangkat 2 itu 256 ya teman-teman. 56 sama dengan 10 dikali 256 sama dengan, kita hitung lagi ya teman-teman, 10 dikali 256
56 sama dengan 2560 ya. Tulis di sini 2560. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu di sini 2, kita tulis 2 kali 16 pangkat 3. Konversikan lagi, di sini tulis 2 ya teman-teman. 2 dikali 16 pangkat 3 itu berapa sih? Nah, 16 pangkat 3 itu adalah 4096. Tulis 4096 sama dengan, nah, 2 dikali 4096 itu berapa sih hasilnya? Kita hitung ya teman-teman, hitung lagi. 2 dikali 4096, maka hasilnya adalah 4192. Nah, 2 dikali 4096 itu berapa hasilnya? Kita hitung di sini lagi. 2 dikali 4096 sama dengan 8192 ya teman-teman. Kita tuliskan di sini 8192. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, jumlahkan ya. Karena ini tidak rapi ya teman-teman, maka susah untuk menjumlahkan, maka Bapak gunakan kalkulator lagi ya teman-teman. Di sini ada 3 ditambah 240 ya, 240 ditambah lagi di sini 256, 2560, 2560 ditambah 8192 sama dengan hasilnya adalah 10.995. Kita tulis di sini 10 995 desimal. Nah, ini menggunakan cara yang pertama. Ada cara yang kedua ya teman-teman. Misal cara yang keduanya adalah seperti ini. Tetap sama, saya menggunakan soal yang di atas ya. 2 A F 3. Ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman tulis seperti ini ya. Kalau cara yang keduanya, 2 dikali 16 pangkat 3. Ini ya teman-teman, yang saya jumlahkan yang ini dulu, yang di samping kiri. 2 dikali 16 pangkat 3, kemudian ditambah yang A nya itu nilainya adalah 10. Nih ya teman-teman, A nya itu nilainya adalah 10. Kemudian tulis di sini 10 dikali 16 pangkat 2. Kemudian kita tambahkan lagi yang F nya berapa sih? F nya itu adalah 15 ya. Ingat, A B C D E F 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, kita tulis 15 di sini ya. 15 dikali 16 pangkat 1. Jumlahkan lagi. Karena belum selesai ya, 3-nya ini harus dihitung juga. 3 dikali 16 pangkat 0. Nah, setelah selesai yang atas, kita konversikan lagi di bawahnya, yaitu 2 dikali 16 pangkat 3 itu berapa sih? Nah, ini ya teman-teman, yang tadi kita lihat contoh yang tadi yang awal aja. 16 pangkat 3 itu 4096 atau 4096.
Kita tuliskan di sini. Rp4.096 ya. Nah, ditambah di sini yang A-nya itu adalah konversi A itu adalah 10. Ingat di sini A sama dengan 10. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan huruf, maka itu lebih dari 9 ya. 10 kita tulis di sini dikali 16 pangkat 2. Hasilnya berapa sih 16 pangkat 2 itu? Yaitu 256. Tulis 256, dijumlahkan lagi karena belum selesai. F ya, kita menuju ke F yang ini, yang ketiga, yaitu F itu ada 15. Ingat ya, A, B, C, D, E, F 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka kita tulis di sininya 15 ya. F dikali 16 pangkat 1 itu tetap 16. Kemudian kita tambah lagi karena 3-nya itu belum kita tuntaskan. Di sini 3 dikali 1 yaitu 16 pangkat 0 itu nilainya 1. Nah, setelah teman-teman seperti ini jumlahkan ini semua seperti pada yang di atas, maka kita akan mendapatkan hasilnya itu 10995 desimal. Itu ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari heksadesimal. Kemudian kita lanjut ke penjumlahannya. Kita lanjut di sini kita lanjut ke penjumlahannya ya teman-teman. Baik, kita lanjut yaitu ke contoh soal penjumlahannya. Penjumlahan bilangan heksadesimal yaitu basis 8. Di sini penjumlahan, langkah-langkah penjumlahan heksadesimal yaitu 1. Tambahkan masing-masing secara desimal, ubah dari hasil desimal ke heksadesimal, tuliskan hasil digit paling kanan dari atas heksadesimal, dari hasil heksadesimalnya maksud saya. Jika hasil penjumlahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri itu merupakan carry of penjumlahan kolom selanjutnya, maka harus dijumlahkan selanjutnya ya teman-teman. Baik, kita masuk ke contoh. Ada contoh di buku yaitu halaman 11 masih. Di sini ada contohnya seperti ini ya teman-teman. BAD ya. Kemudian dijumlahkan dengan 4, 3, 1. Nah, penjumlahan seperti ini disebut dengan heksadesimal ya teman-teman. Nah, kita konversikan dulu, kita tulisan dulu. Ini sepertinya terlalu menjorok ke terlalu tengah ya, harus kita pindahkan. Pindahkan di sini aja teman-teman. Contoh soalnya seperti ini. Ini harus kita tulis di samping langkahnya ya teman-teman, yaitu D. Nih kita jumlahkan dulu ya, D dengan 1. Di sini D, tuliskan D. D heksadesimal ditambah 1 ya teman-teman. Nah, sama dengan kita konversikan dulu. D itu berapa sih nilainya? D itu adalah nilainya sama dengan, lihat di sini D ke 6 huruf A, B, C, D, E, dan F. Ke 6 huruf tersebut mempunyai harga desimal sebagai berikut. Nah, D itu sama dengan 13 ya teman-teman. Ini 13. Maka kita tuliskan di sini
adalah 13 ditambah 1 ya. Di sini kita konversi dulu, ini kan masih oktav ya, kita desimalkan dulu sesuai dengan perintah. Sama dengan 13 tambah 1 itu berapa sih? Nah, itu adalah 14. Karena melebihi dari 9, maka kita tulis bukan 14 ya teman-teman, melainkan adalah E. E itu adalah 14. Ingat, A, B, C, D, E, F 10, 11, 12, 13, 14. Nah, E nya itu adalah 14. Nah, setelah seperti ini ya teman-teman, maka tulis di sini E ya, atau 14 sama dengan E, seperti itu. Sini E heksadesimal, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk penyebulahan yang selanjutnya, yaitu A ditambah 3. Di sini A heksadesimal ditambah 3 ya, sama dengan A nya itu ada berapa? A itu sama dengan 10. Ingat ya, sesuai dengan perintah, karena huruf tersebut mempunyai harga desimal sebagai berikut. A sama dengan 10. Kita tuliskan di sini karena dia A, maka kita tuliskan 10 desimal tambah, yaitu 3 dengan 10 tambah 3 berapa? 13. Kita tuliskan di sini 13. Nah, 13 ini dia melebihi dari 9, maka ditulisnya bukan 13 ya teman-teman, yaitu D. 13 itu nih sama dengan D, atau D itu sama 13. Tulis di sininya D. Nah, ini belum selesai, kita konversikan lagi yang terakhir, yaitu B tambah 4. Di sini B heksadesimal tambah 4 heksadesimal sama dengan B itu berapa? A, B 10, 11, berarti nilainya 11 heksadesimal. Tuh ya teman-teman, ditambah 4 heksadesimal. Tulis di sini ya, 4 heksadesimal sama dengan 15. 11 tambah 4 ya, 15. Kemudian 15 ini kan melebihi dari 9, maka ditulisnya bukan angka ya teman-teman. Pokoknya kalau misalkan lebih dari angka 9, misalkan 10, 11, 12, 13, 14, 15, maka ditulisnya adalah huruf ya. 15 itu adalah F sama dengan, atau di sini buka kurung ya, F ya, heksadesimal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Seperti ada apa yang diperintahkan di sini, ubah dari hasil desimal ke heksadesimal. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ya teman-teman, sudah terjawab ya. Jadi hasilnya adalah D tambah 1 itu adalah E. Ini ya, E, tulis E. Kemudian A tambah 3 itu adalah D. Lihat di sini ya teman-teman, ini D. Kemudian
B tambah 4, sini B heksadesimal tambah 4 heksadesimal adalah F, yaitu F. Jawabannya adalah F, D, C. Gitu. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini supaya nanti gampang, kita pindahkan di bawah supaya gampang membacanya. Nah, di sini kita lanjut lagi di sini. Ada soal di sini lagi, soal yang kedua yaitu 7 7E heksadesimal ditambah 5A heksadesimal sama dengan titik-titik heksadesimal. Kita jumlahkan ya teman-teman di sini dulu. Kita jumlahkan ke bawah dulu. 7E ditambah 5A. Nah, ini contoh soal yang kedua ya teman-teman. Yang satu tadi ada contoh tapi terlalu ini ya, kurang menjelaskan dari contoh. Sekarang yang kedua yaitu tulis dulu di sini ya, kayak tadi ini jumlahkan dulu ke yang A tambah A, tulis seperti biasa seperti ini, paparkan dulu itu berapa sih. Nah, kita lihat A, B, C, D, E 10, 11, 12, 13, 14, berarti tulisnya adalah 14. Tambah E tambah A nya itu berapa? A, yaitu sama dengan A, B, C, D, E, F. A itu adalah hitungan dari 10. Jadi kalau misalkan angkanya lebih dari 9, maka dia akan berubah menjadi huruf. Maka A itu memiliki apa yang sudah dijelaskan di sini, yaitu ke-6 huruf tersebut mempunyai harga desimal sebagai berikut. A itu adalah 10. Tulis di sini 10. Selain teman-teman melihat video ini, lihat juga contoh soalnya di halaman 11 sistem komputer. Kemudian sama dengan, nah ini kan 14 tambah 10 kan sama dengan 24. Ingat di sini ubah dari hasil desimal ke heksadesimal, maka teman-teman harus diubah dulu ya. Cara ubahnya adalah teman-teman begini, harus dikonversi jadi heksadesimal dengan cara pembagian sisa bagi. Jadi dengan cara sisa bagi ya, dibagi 16 karena kita menggunakan heksadesimal, yaitu basis 16. Cari sisa bagi. Nah, di sini bagi berapa? 16. Tulis di sini 16. Nah, sama dengan 4 bagi 16. Saya jelaskan lagi bahwa harus dikonversi jadi heksadesimal. Cara pembagian sisa bagi ya teman-teman. 24 bagi 16 ada 24 bagi 16 adalah 1 sisa 8 ya. Kemudian ini kan udah yang E tambah A, ini udah selesai nih. Cuman di sini kita menemukan yang namanya 2 angka. Di sini lihat, jika hasil penjumlahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Nah, berarti digit paling kiri adalah 1, yang ini nih, yang 1 digit paling kiri ini ya. Nah, ini akan menjadi carry nanti ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada 7 ditambah 5 sama dengan, nah, di sini 12 ya teman-teman. 12 ditambah, nah karena lihat ini belum harus ditambah 5 ya teman-teman, bukan ditambah 5,
bukan harus ditambah atau apa dibagi 16, tetapi lihat di sini, jika hasil penjumlahan tiap-tiap kolom terdiri dari 2 digit, maka digit paling kiri merupakan carry off untuk penjumlahan kolom selanjutnya. Maka yang satunya itu diturunkan ke sini nih. Terus tulis di sininya 1. Tulis sini 1 di sini. Terus jadi yang 1 ini turun ke bawah sini. Itu ya. Ini 1. Nah, 12 tambah 1 sama dengan 13. Nah, baru kita bagi ya teman-teman, kita konversikan, ubah hasil desimal ke heksadesimal ya teman-teman. Jadi kita bagi 16 karena basisnya adalah 16, itu heksadesimal, sama dengan di sini 13. Karena 13 dibagi 16 itu tidak bisa, maka tulis langsung 13 ya teman-teman. 13 itu berapa sih hurufnya? 13 itu berarti huruf apa gitu. Di sini lihat, di sini kan dijelaskan, tuliskan ubah hasil desimal ke heksadesimal. Nah, di sini tulis lihat, ini kan melebihi dari 13, melebihi dari 9, maka kita harus tulis angkanya ya ke huruf ya teman-teman. Lihat di sini 13 itu adalah D. D itu adalah sama dengan 13, maka di sini adalah D. Seperti itu ya teman-teman. Maka kita akan mengetahuinya, yaitu ini kan sudah turun ke bawah, jadi sudah tidak ada nilai. Ini satunya dari 24 bagi 16, yaitu 1 sisa 8. Nah, kita tulis di sini 8. Satunya kan udah turun, jadi tidak ada ya teman-teman. 8D. Nah, kalau 8 ini kita tulis 8 karena apa? Karena 9 ke bawah. Ya, kalau misalkan 9 ke atas, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dia harus ditulisnya huruf ya teman-teman, jangan angka. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya adalah D8. Baik, lanjut kita langsung ke pengurangan ya teman-teman. Di sini tadi kan penjumlahan bilangan heksadesimal basis 16. Sekarang kita menuju ke pengurangan bilangan heksadesimal berbasis 16, yaitu contoh soalnya seperti ini ya teman-teman. Kita lihat dulu keterangan di sininya, pengurangan heksadesimal ya teman-teman. Pengurangan bilangan heksadesimal dapat dilakukan sama dengan pengurangan bilangan desimal ya teman-teman. Kita tulis langsung contohnya, yaitu di sini ada 1 2 E1 dikurang 6 2 7 ya, kurang. Kita konversikan lagi seperti tadi ya teman-teman. Langkahnya maksud saya seperti tadi, yaitu ini kalau misalkan pengurangan itu ada pinjam sama dipinjam ya teman-teman. Nah, contoh soal seperti ini. Di sini ada 16, ini kan 1 dikurang 7 kan nggak bisa, maka kita membutuhkan pinjaman, yaitu pinjam dari E. E ini kalau misalkan, ingat ya teman-teman, kalau misalkan lebih dari 9 ya, dalam heksadesimal itu berubah menjadi huruf, bukan angka lagi ya teman-teman. Lihat, E itu nilainya berapa di sini? E itu 14, maka 1 itu akan dipinjamkan 14 ya teman-teman. 1 itu E itu 14 akan dipinjam oleh 1 itu pinjam ke E itu 14, maka 1 ini
bukan ditulisnya 1 ya, minjamnya bukan 1 jadi 11 ya, bukan, tapi karena kita menggunakan heksadesimal maka ditulisnya di sini jadi 16 ya teman-teman. Bentar, tulisnya di sini jadi 16. Nah, saya hapus dulu ini ya, tulisnya di sini 16 ya, 16 karena dapat pinjaman dari E. Karena kita menggunakan heksadesimal maka tulisnya itu ditulisnya 16 bukan jadi 11 ya teman-teman. Nah, di sini 16 tambah 1 itu kan jadi 17 ya teman-teman. Jadi ini akan berubah nilainya ya jadi 17. 16 tambah 1 ya, ditambah ini 16 tambah 1 itu 17. Nah, di sini kita tulis 16. Kita tulis 16 ya. 16 itu apa? Pinjaman ya dari E. Saat itu dapat pinjaman dari E ya, tambah 1 ya, desimal di sini tulis tambah 1, satunya ini 16 tambah 1, 16 tambah 1 dikurang 7, jadi hasilnya adalah 10. Karena ini kan 16 tambah 1 kan 17 dikurang 7 adalah 10. 10 ini melebihi dari angka 9, yaitu peraturan dari heksadesimal adalah jika lebih dari 9 maka ditulisnya adalah huruf ya teman-teman. Sini 10 itu memiliki tersebut mempunyai harga desimal sebagai berikut, yaitu A. Tulis di sini A. Itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita kurang E itu kan tadi nilainya 14 ya. Kan E itu udah dipinjam sama angka 1 ini. Jadi dia nilainya bukan 14 lagi. Ya, nilainya jadi 13. 13 ya. 13 dikurang 2 itu sama dengan 11 ya, teman-teman. Tulis di sini 11. Tapi kita konversikannya bukan tulis 11 di sini ya, konversikannya ke pinggir aja dulu. Di sini tulis dulu 14 biar teman-teman lebih gampang itu ya. Ini tulis dulu 14. Sorry warnanya mas. Ini tulis 14 heksadesimal dikurang 2 ya, heksadesimal apa bukan heksadesimal 14 heksadesimal kan 16 bilangan 14 desimal kurang 2 desimal. Ini kan tadi E itu adalah 14 kurang 2 karena 14 ini udah dipinjamin ke 1 maka dia berubah jadi 13 ya teman-teman. Atau di sini tulis saja langsung deh kurang 1. Nah, udah dipinjemin kan sama dengan 11. 11 itu artinya sini ya 11 B sama dengan 11 atau 11 sama dengan B. Sini tulis B. Nah ini belum selesai ya teman-teman. Kita kalikan lagi yang sampingnya lagi. Di sini ada 2 dikurang 6. Nah karena 2 ini tidak bisa ya, maka dia dapat pinjaman lagi. Itu berapa pinjamannya? Bukan 1 tapi 16. Sini tulis 16 ya. 16 ditambah 2 sorry. Sini 16 ditambahkan ya ke bawah sini. 16 ditambah 2 jadi 18. Nah kita tulis di bawahnya lah ya biar
paham. Di bawahnya itu adalah 16 di sini karena dapat pinjaman ya dari samping kirinya, tapi bukan satu, yaitu 16 karena kita lagi menghitung bilangan heksadesimal, basisnya adalah 16, maka dapat pinjamannya adalah 16. Ini pinjam nih, 16 ini hasil pinjam ya, ditambah 2, ini tambah 2 ya, ditambah dikurang 6. Ini kan 18 ya. 18 dikurang 6 berapa? 12 ya teman-teman. 12 ini kan melebihi dari angka 9. 12 ini kalau kita lihat dari ke-6 huruf tersebut mempunyai harga desimal sebagai berikut, yaitu 12 itu C ya, 10, 11, 12 A, B, C. Kita tulisnya adalah C. Nah, seperti itu. Karena yang dipinjam yang satu ini sudah dipinjam, maka kosong ya teman-teman, sudah tidak ada lagi karena sudah dipinjam. Jadi hasilnya adalah di sini A ya, ini A, B, dan C.